Shalom. Selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang rasanya hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara kita Biola, Bina Online Aja. Yang mana acara ini merupakan salah satu program kegiatan Bina di gereja kita di GKI Maulana Yusuf, Bandung. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sore ini saya akan berbicara tentang sebuah tema yang akrab dalam kehidupan kita, yaitu tentang kesetiaan. Skup lebih kecilnya, kesetiaan dalam perkara-perkara kecil. Arti kesetiaan dalam KBBI mempunyai makna keteguhan hati, ketaatan dalam melakukan sesuatu. Hal kesetiaan melakukan perkara-perkara kecil saat ini masih cukup relevan, cukup menarik untuk kita perbincangkan. Mengingat anak-anak muda milenial saat ini dengan meningkatnya penggunaan teknologi media atau media sosial, membuat segala sesuatu harus dikerjakan dengan cepat dan segala sesuatunya bergerak dengan cepat pula, atau kita katakan dengan serba cepat. Mereka juga dapat melihat kesuksesan banyak orang melalui media yang mereka miliki. Mereka juga melihat para pengusaha menghasilkan keuntungan yang sangat besar dengan waktu yang singkat. Kadang mereka tidak melihat dan mengetahui dengan teliti bagaimana prosesnya para entrepreneur ini mendapatkan kesuksesan mereka. Sehingga para pemuda milenial ini berbondong-bondong mengikuti dan meniru cara-cara orang tersebut untuk dapat menghasilkan kesuksesan yang besar secara instan atau cepat. Dan kadang-kadang mereka juga mengabaikan hal-hal kecil yang merupakan proses yang perlu dan harus dilalui terlebih dahulu. Yang membuat banyak pemuda saat ini terjerumus pada hal-hal yang salah, yang mengakibatkan mereka mengalami kerugian dan terjebak untuk melakukan pekerjaan mereka dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, bahkan juga bertentangan dengan iman mereka, atau kita katakan teladan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Firman Tuhan dalam Lukas 16 ayat 10 sampai ayat ke-11 berkata demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Kedua, firman ini memiliki makna tentang kualitas hidup kita, yaitu hidup yang setia, hidup yang benar dan jujur. Karena kita ketahui saat ini banyak sekali orang yang punya visi yang besar dan juga punya kemampuan yang besar, tapi hanya sedikit orang yang mempunyai sifat setia dan jujur. Kepercayaan, yaitu kepercayaan yang besar yang diberikan, tentunya berjalan beriring dengan adanya tanggung jawab yang besar pula. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan pemanfaatan kemajuan teknologi media yang ada pada saat ini. Yang kita tahu dapat membuat banyak orang menjadi sukses dengan cepat. Bahkan teknologi media sangat membantu untuk memperlancar usaha seseorang menjadi sukses dan berhasil. Apa sih yang menjadi hambatannya? Yang menjadi hambatannya adalah karena adanya keinginan para pemuda milenial menggapai kesuksesan mereka secara instan dengan mengabaikan proses yang benar. Menghalalkan segala cara, atau dikatakan tipu-tipu dikit lah. Tidak peduli akan orang lain,
dan tidak menjaga kepercayaan orang lain. Hal inilah yang menjadi hambatan untuk para pemuda milenial ketika mencapai kesuksesan mereka sering mengalami kegagalan. Dalam mencapai kesuksesan mereka, pada hal kesuksesan, keberhasilan sangat berhubungan erat dengan kesetiaan, kejujuran, dan kepercayaan. Artinya, segala sesuatu kalau dikerjakan dengan setia, yang dimulai dari melakukan perkara-perkara yang kecil, hal ini penting untuk melatih diri mereka untuk menjadi lebih sabar dan teliti. Kalau kita berserah kepada Tuhan untuk semua apa yang kita kerjakan, percayalah, Tuhan akan membimbing dan membuat mereka menjadi orang-orang yang berhasil dan tidak mudah jatuh. Perlu diingat, tidak ada suatu usaha yang langsung bisa menjadi besar atau sangat besar dan bisa bertahan lama tanpa melalui proses yang benar. Dan selalu saja dimulai dari langkah kecil yang kita sebut dengan tahapan proses. Semua kesuksesan usaha yang besar yang ada, yang didapat secara instan dengan mengabaikan proses yang benar, biasanya rapuh dan mudah hancur, dan juga akan berakhir dengan cepat. Bila ini terjadi, akan sangat sulit untuk bangkit kembali. Hal ini jugalah yang saya alami dalam jatuh bangunnya saya dalam usaha konstruksi yang saya kerjakan hingga saat ini. Melalui Lukas 16 ayat 10 ini, saya mengalami bimbingan Tuhan dalam mengerjakan pekerjaan yang dipercayakan kepada saya untuk saya kerjakan. Mulai dari proyek kecil, renovasi rumah kecil dan sederhana, di mana saya coba untuk tetap belajar selalu setia dengan tidak mengabaikan perkara-perkara kecil. Dalam proses pekerjaan seperti ini, langkah pertama adalah proses perizinan. Proses perizinan dimulai dengan pemberitahuan kepada tetangga di depan, di belakang, di kiri, dan di kanan kita. Kemudian selanjutnya RT, RW, lurah ataupun camat. Setelah itu baru kita proses perizinan ke dinas PU. Untuk selanjutnya ke tahap proses perizinan. Bila izin sudah dikeluarkan, barulah kita masuk ke tahap pembangunan. Sebenarnya saya bisa saja langsung tanpa melewati proses pemberitahuan kepada tetangga, melompati satu tahap, langsung urus ke kantor dinas PU. Hal ini akan lebih mudah dan lebih cepat. Tidak perlu ribet harus bertemu dengan banyak orang. Tapi biasanya hal ini sering terjadi masalah di belakang hari, ketika pembangunan sedang berlangsung, sehingga pekerjaan menjadi terhambat. Artinya, kita tidak harus mengikuti kebiasaan yang pada umumnya. Atau bahkan saya juga bisa mengabaikan semua proses, mulai dari pemberitahuan tetangga, perizinan, ya seperti yang dilakukan oleh banyak orang, langsung saja bangun tanpa ada izin bangunan. Tapi biasanya saat proses pembangunan, bila ada pemeriksaan dari dinas tata kota dan diketahui kita tidak mempunyai izin ketika membangun, ya pasti pekerjaan kita akan dihentikan oleh PU. Artinya ini berdampak buruk kepada para pekerja dan juga berdampak pada diri kita sendiri sebagai pelaksana, yaitu mengalami kerugian besar. Kebanyakan orang hanya ingin mendapatkan kepercayaan dalam melakukan pekerjaan dan tugas mereka, atau tanggung jawab yang besar, dan seringkali mengabaikan hal-hal kecil. Jadi, tidak heran, ada saja orang yang meremehkan tugas dan tanggung jawab kecil, karena mereka merasa hal yang kecil ini tidak terlalu penting bagi mereka, atau menganggap enteng. Jadi melalui pengalaman ini, saya mulai terbiasa
setia untuk melakukan hal-hal kecil terlebih dahulu, dan hal ini membuat saya menjadi lebih kreatif, menemukan cara dan metode sendiri dalam pekerjaan yang saya tekuni. Baik itu dalam menangani proyek-proyek yang kecil atau proyek-proyek yang besar. Dengan keyakinan, bila saya setia pada perkara-perkara kecil, pasti endingnya akan dipercayakan atau dipromosikan oleh Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Ya, ternyata kesetiaan itu begitu penting. Tanpa ada kesetiaan, Tuhan tidak akan pernah memakai atau mempromosikan seseorang untuk hal-hal yang besar. Ada tokoh iman besar dalam kitab kita selain Tuhan Yesus yang memberikan saya inspirasi besar tentang kesetiaan pada perkara-perkara kecil yang dipakai Tuhan dan dipersiapkan Tuhan untuk melakukan hal besar. Siapa kira-kira ya? Yaitu Yusuf. Salah satu yang saya kagumi dari Yusuf adalah sifat kesetiaannya yang begitu besar kepada Tuhan. Yusuf dapat menang melalui ujian-ujian yang ada sebelum diangkat menjadi pemimpin atau penguasa atas seluruh Mesir, yang merupakan kedudukan yang sangat tinggi. Dan ini adalah hal yang besar. Dan hal besar ini diberikan Allah kepada Yusuf setelah Allah melihat kesetiaan Yusuf yang sangat luar biasa. Tuhan tidak pernah menganggap remeh hal-hal kecil dalam kehidupan kita. Firman-Nya di dalam Lukas 16 tadi yang sudah kita baca mengingatkan kita tentang pentingnya kesetiaan, melakukan tanggung jawab dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Kesetiaan tentunya membutuhkan ketekunan dan komitmen. Maka bila saat ini Tuhan sedang mempercayakan kita pada suatu tugas dan tanggung jawab yang kecil, maka bersyukurlah dan lakukanlah itu dengan baik dan setia. Sebab kesetiaan kita itu dalam hal perkara-perkara kecil bermanfaat untuk mempersiapkan kita untuk dipercayakan Tuhan melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Banyak hal besar bermula dari hal yang kecil. Itu juga yang berlaku dalam hal kesetiaan. Kita akan dipercayakan oleh Tuhan hal-hal yang besar jika kita dapat menunjukkan kesetiaan kita kepada hal-hal yang kecil. Tanamkan itu dalam kehidupan kita agar kita menjadi anak-anak atau orang-orang yang berhasil dalam kehidupan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk perbincangan hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan pada sore ini tentang kesetiaan kepada perkara-perkara kecil dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita.